Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan mulai belajar bagaimana cara CRUD di Laravel. Nah, sebelum itu mari kita membuat dulu project Laravelnya. Dengan cara kita buka Google Chrome, lalu ke laravel.com/doc/11.x/installation. Nah, itu gimana sih? Daripada nulis, tinggal taruh aja di Google Laravel Documentation, lalu ke yang paling atas. Lalu getting started, installation. Nah, ini sama seperti yang tadi. Lalu kita scroll. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman sudah mempunyai PHP dan Composer. Nah, jika teman-teman belum punya PHP dan Composer, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya, cara instalasi PHP dan Composer melalui XAMPP. Untuk teman-teman yang udah punya XAMPP dan Composer, kita bisa install Laravel installation dengan cara di bawah ini. Nah, tinggal buka aja. Nah, di kanan ini ada shortcut yang saya pakai ya. Nah, ini tinggal di paste aja. Nah, di sini akan melakukan proses downloading dulu, teman-teman. Nah, ketika sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, creating application. Nah, ini cara bagaimana menginstal Laravel. Kita copy aja dulu. Yang ini tadi kita keluarkan. Buka folder yang teman-teman mau. Ketik cmd di atas sini. Muncul, pastikan ini sudah di tempat yang teman-teman mau. Lalu kita pastekan saja. Kita kasih nama foldernya. Nah, ini kita pilih non. Nah, kita tunggu aja proses instalasinya. Nah, sambil menunggu instalasi Laravel ini, kita bisa pastikan juga sampai P kita menyala. Pastikan Apache dan MySQL-nya menyala, oke?
Ya, proses ini memang cukup lama teman-teman, jadi sabar aja. Nah, di sini kita akan memilih MySQL. Ya udah yes aja deh. Nah, ketika sudah selesai instalasi, karena tadi dia ternyata sudah melakukan migration secara otomatis di sini, nah kita bisa cek di PHP MyAdmin kita. Kita show, pencet admin, dia akan buka PHP MyAdmin. Nah, cari seperti nama file project kita. Di sini sebagai contoh responsi_522. Nah, ketika sudah ada berarti migration berhasil dilakukan. Nah, baik, kita masuk aja ke foldernya. Nah, kita taruh saja, kita keluarin biar tidak memenuhi layar. Ini jangan dikeluarin karena nanti kita akan kembali lagi ke dokumentasi. Lalu untuk mengecek apakah sudah jalan, oke, ketika ya, alah hebat, sehat-sehat. Nah, ketika ini sudah muncul berarti website kita berhasil diinstal. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat konfigurasi di file bernama .env ini. Nah, pastikan sudah MySQL, DB hostnya sudah benar, database sudah benar, username benar, passwordnya benar. Nah, lalu kita keluarkan, kita mulai dengan membuat model. Nah, ini kita bisa tambahkan terminal baru. Nah, jika ingin kembali ke PHP Artisan Serve, kita tinggal pilih aja di samping kanan sih. Nah, ini untuk memudahkan, karena PHP Artisan Serve pastikan harus selalu jalan. Karena kalau nggak capek nulis PHP Artisan Serve terus-terusan. Nah, kita akan mencoba membuat model. Nah, model apa yang pertama kita coba buat? Itu pengguna. Nah, untuk tidak usah membuat PHP Artisan migration pengguna, kita bisa strip M di sini. Di ujungnya ditambahkan strip M seperti ini ya. Nah, itu nanti akan langsung dia membuat dua model sudah berhasil dibuat dan juga migration di sini. Nah, kita tinggal cek di database migration pengguna. Nah, karena defaultnya dia pakai S, ini bisa kita keluarkan dulu aja. Defaultnya kan pakai S nih.
agar tabel kita nanti tidak ada S-nya pengguna, kita bisa ganti aja jadi pengguna. Seperti itu. Nah, baik. Di dalam pengguna kan ada ID pastinya. Lalu kita tambahkan nama, email. Nah, di sini kenapa ada uniknya? Karena kita usahakan setiap pengguna yang daftar di website kita itu memiliki email yang berbeda-beda atau unik. Nah, lalu kita simpan juga passwordnya. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa ke model. Nah, ini kita bisa spesifikasikan nama tabelnya, field apa saja yang bisa diisi. Di sini kita masukkan kolom apa saja yang bisa diisi. Di sini kita masukkan nama, email, lalu password. Nah, password ini kenapa sih harus di hidden? Karena password itu rahasia. Atau jika nama kolom kita panjang sekali banyak, kita bisa menggunakan guarded. Nah, di sini bisa pilih salah satu atau seingat saya bisa keduanya. Tapi coba aja, kalau error kita tinggal komentar. Nah, kalau nama kolomnya banyak, bisa kita guarded aja nih ID-nya. Oke. Lalu kita akan mulai membuat view. Nah, ini kan view default. Nah, ini kita bisa ganti aja. Index. Kita hapus. Kita buat di sini folder bernama layout. Ini master.blade.php. Nah, di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi teman-teman buka Google Chrome-nya, Bootstrap. Kita buka. Di sini kita read documentation. Pokoknya semua yang saya lakukan itu ada di dokumentasi. Lalu di sini kita bisa copy saja. Nah, kalau dari copy, jangan lupa di sini kita menggunakan blade. Nah, build content. Nah, oke, di sini kenapa biar title-nya dapat berubah-ubah sesuai yang kita kirimkan ke master.php ini. Lalu di sini kita membuat sebuah placeholder untuk nanti ketika master blade ini kita panggil, kita bisa menyisipkan konten di dalam yield content ini, placeholder ini. Nah, konten ini tuh namanya bebas. Bisa kalian pilih apa aja. Nah, oke, lalu di index.blade.php kita extend konten. Nah, ini nama foldernya dulu. Lalu nama filenya. Nah, tadi kan kita mengirimkan title. Tadi kan kita menerima title. Nah, di sini akan kita kirimkan title-nya. Nah, ini nama foldernya itu dilihat dari resource. Nah, di folder view ini titik awalnya. Jadi di sini kan layout nih. Nah, tapi dari folder view dia masuk ke folder layout. Nah, setelah selesai masuk ke level layout, dia akan mencari yang bernama master. Di sini juga master. Ini menyesuaikan. Nah, jangan lupa ada .blade.php-nya. Oke. Lalu
kita buat section. Section ini namanya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kita bisa copy aja. Nah, kita coba hello world. Seperti semua program melakukan. Jangan lupa di save. Mari kita refresh. Nah, ini enaknya tidak mematikan PHP Artisan Serve. Sini langsung ketemu nih permasalahannya. View welcome not found. Nih, kalau tidak bisa bahasa Inggris, bisa pakai Google Translate. Tampilan selamat datang tidak ditemukan. Berarti ada yang salah nih. Nah, kita coba cek di routingnya. Kita buka di folder root, lalu web. Nah, ternyata ini masih welcome. Sedangkan nama file di sini itu index. Mari kita ganti. Next. Nah, lalu kita kembali lagi. Kita refresh. Nah, muncul hello world. Nah, kita sudah berhasil membuat model, migration, dan juga view. Mari kita coba buat lebih dalam lagi. Kita buka terminal kita. Kita kan tadi buat model sama migration. Jangan lupa ketika baru selesai membuat migration, kita gunakan PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, ini fungsi apa sih? Fungsinya ini untuk mendrop semua tabel yang ada, lalu dia menjalankan perintah migration yang ada di folder migration ini. Nah, sebelumnya kan tidak ada tuh pengguna. Nah, sekarang sudah ada. Nah, kita bisa cek untuk memastikan lebih lanjut di PHP Admin. Nah, pastikan sudah ada tabel pengguna. Karena kan tadi kita membuat dengan nama tabel pengguna. Nah, baik. Kita lanjut aja. Kita akan buat create. Nah, gimana sih cara membuat create? Kita agar rapi, kita buat root baru. Nah, ini create pengguna. Kalau enggak, ya udah create penggunanya. Biar gampang kita tambah penggunanya. Kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengguna tambah. Nah, kita jangan lupa buat controllernya. Error. Iya, karena kita komentar dulu. Nah, di sini controllernya berhasil dibuat ya. Nah, lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, biasanya tidak begini. Bentar, saya lihat project yang lama dulu. Bohong suggestion-nya. Nah, kalau ada suggestion bisa dipakai ya. Bohong, biasanya tidak begitu. Kita lihat. Nah, kita tadi koma. Salah. Dalam kurung. Jangan lupa. Ini metodenya. Kita rapikan. Nah,
Shift ALTF ini buat apa sih? Nah, itu tuh adalah extension prettier. Nah, kalau kalian ingin membersihkan kode, bisa pakai prettier ini. Dia akan otomatis membersihkan kode kalian. Secara templating akan jadi bagus. Lalu kan kita sudah buat controller nih. Kita buka pengguna controller. Nah, buat function tambah ini pages pengguna tambah. Nah, ini kan kita membuat folder pages, lalu pengguna, dalamnya ada tambah. Ya udah, kita buat di view nih. View, kita buat pages. Nah, kita buat lagi pengguna. Nah, yang udah pages pengguna lah. Terus kita buat lagi nih, tambah dot let php. Nah, udah deh, pastikan di sini resource view pages pengguna, lalu nama filenya. Nah, ini kita bisa extend lagi. Extend. Nah, layout master, karena udah suggestion, kita pakai ya suggestion itu dapat mempercepat pembuatan web. Nah, di sini kita akan buat table. Nah, karena kita pakai Bootstrap, kita bisa aja cari form. Form. Nah, ini kita bisa pakai nih. Copy aja. Nah, tuh. Shift LTF dapat membereskan, merapikan. Nah, di sini yang tidak perlu kita hapus-hapus saja. Ingat, untuk form pasti ada action. Maksudnya simpan. Pengguna simpan. Metode. Ya, kita taruh post. Di sini jangan lupa setiap form di Laravel itu ada CSRF. Nah, kita buat di sini kita email benar. Ini kita samain aja email. Nah, ini tambahkan namanya. Hebat. Email. Sip. Alamat email. Ini kita ganti aja password. Lalu kita kasih nama. Kenapa sih kita kasih nama seperti ini? Ini akan memudahkan kita untuk nanti memfilter data yang dikirimkan dari view ini ke controller yang pengguna simpan ini. Nah, tadi kan nggak cuma alamat email dan password, kita tambahkan nama. Sini sudah ada suggestion, pakai suggestion. Nah, pastikan name-nya nama, ID-nya nama. Nah, di sini kita bisa cek gimana tampilannya. Ke sini lagi, pengguna /tambah. Tuh, tampilannya udah bagus ke samping dia Bootstrap dibandingkan tampilan yang kemarin di kelas. Nah, di sini kita bisa coba namanya jangan email asli. @gmail.com. Passwordnya seperti aja. Nah, disubmit kan not found. Nah, karena kita belum buat controllernya. Mari kita kembali lagi sini, lalu di web.php kita buat root post. Nah, ada suggestion, pakai suggestion. Ini rootnya, kenapa kita slash-nya 2 sih? Biar mengkategorikan dan memudahkan.
Nantinya sebenarnya bisa kita pakai root group. Nah, ini bisa nih. Di root group ini setiap ada yang di dalam grupnya ini akan ditambahkan pengguna, prefix pengguna. Nah, itu untuk materi selanjutnya. Untuk sekarang kita pakai ini aja, biar lebih mudah dimengerti. Lalu, ini kan sudah post. Nah, post sama get kalau dipakai barengan dengan routing yang sama, bisa nggak nih? Bisa. Tapi ini ada yang salah. Karena tadi ditambah .php ini tuh routingnya simpan, bukan tambah. Jadi kita pakai simpan. Nah, lalu metode ini bisa sama nggak sih antar routing? Bisa, tapi buat apa punya dua routing dengan metode yang sama? Mari kita controller membuat metode simpan. Nah, function simpan. Nah, di sini kita tambahkan request. Salah nih pasti, ini ada salah. Sini $data semenangan kita pakai request only my email password. Kenapa sih kita nggak pakai request all tadi? Nah, kita coba aja. Biar saya ngetik lagi. All. Nah, bisa request all. Nah, di sini kita bisa lihat data yang dikirim apa aja sih. Nah, ini kita akan DD itu damdai. Harusnya ada nih. Ada penjelasannya. Nah, kita coba aja. Kita refresh. Soal nama com. Nah, ini semua yang dikirim. Baik, saya kembali lagi. Setelah saya taruh di Google, ternyata bisa pakai al. Tapi ya, kita coba aja. Namanya programmer, kita pasti mencoba. Pengguna nih. Kalau ada suggestion dipakai, biar dia ada otomatis atasnya ini. Nah, create. Coba ya. Berhasil simpan. Kita back aja. Refresh. Jelasnya. Wah, hebat. Belum masukin password. Udah main run aja. Nah, berhasil simpan. Kita cek aja di database, di tabel pengguna. Apakah sudah terupdate? Sudah. Berarti kita bisa pakai al. Nah, kenapa sih di kelas kita pakai only? Coba aja. Nah, sudah balik nih. Kita save. Kita back. Refresh lagi. Charles. Nah, berhasil disimpan. Kita coba cek. Nah, berhasil. Jadi, apa sih bedanya only sama al? Sama aja. Cuma bedanya kalau only, kita mesti spesifikasikan. Al itu semua data yang dikirim, data yang tadi ini. Nih, kita akan coba ya. Nah, data ini semua itu langsung dikirimkan ke model. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya
kan kita membuat baru belajar. Jadi kita yang simpel-simpel aja. Oke, kita berhasil nih menambahkan data. Tapi buat apa kita nambahin data doang? Tapi kita nggak bisa baca. Mari kita ambil. Ini kita kembalikan lagi ya. Karena dia bisa pakai al, kita pakai al aja. Kita redirect. Nah, jangan pengguna. Index. Nah, ini indeks apa sih? Itu tampilan awal. Nah, ini kita kembali lagi. Kalau nggak usah pakai indeks. Main tampilan awal, ya tampilan awal. Langsung aja. Lalu, get pengguna indeks. Selesai. Kita buat controllernya. Nah, ini bebas yang mau taruh di atas, di bawah, bebas. Suka-suka. Nah, di sini kita memanggil modelnya, lalu kita ambil semua datanya, lalu kita masukkan ke variabel dollar data ini. Nah, lalu kita kirimkan melalui compact data. Data di sini tidak perlu pakai dolar lagi karena dia akan otomatis. Kita coba dulu. Kita tidak ada yang tahu tanpa dicoba. Kan pengguna udah tambah, tepatnya index.blade.php. Nah, biar nggak capek ya, kita copy aja. Nah, kita ganti isinya there. Nah, kita masukkan ke dalam table. Di sini kita Ctrl K table. Nah, table bagus. Copy. Bisa pencet ini aja. Kalau masih nggak yakin, kita bisa di jeder. Tampil. Lalu ini kita ke pengguna. Nah, muncul nih. Tapi datanya kok bukan data yang di database. Karena kita masih naruhnya di HTML biasa. Mari kita hapus. Ya. Sebelum itu kita pastikan datanya itu terkirim. Kita pakai apa sih? DD. Semuanya kita DD. Nah, apa yang kita DD? Coba aja data. Nah, ini kita bisa dapat. Salah pencet. Nah, nih. Tuh, muncul deh datanya. Ada 2 biji. Enggak, 2 buah. Nah, ini kita ambil. Nih, juga bisa kita ambil nih. Ya udah. Jika data yang kita tidak ketahui jumlah panjangnya, kita gunakan for each. Nah, for each. Apa sih yang di for each? Data. S apa? S pengguna. Nah, di sini kita jangan lupa hilangkan DD-nya. Lalu kita buat TR, salah. TR kan. Nah, TR. Kita TD. Ya udah ada suggestion, kita pakai. Di sini dari data kan dia masuk, setiap datanya masuk ke pengguna. Nah, setiap pengguna kita ambil dari ini. Apa ini namanya? Key-nya. Nah, sini ada ID, email, password. Nah, ya udah deh. Karena password yang ditampilkan, kita hapus. Selesai. Nah, nama, email. Nah, ini apa sih? Ini buat penomoran. Nah, dollar loop itu akan selalu terbuat ketika kita melakukan for each. Nah, iteration, kalau nggak kita coba aja lihat. Kita DD, salah DD-nya. Nah, dollar loop. Apa sih isinya dollar loop? Ini kita tinggal refresh. Nah, isinya dollar loop itu ada iteration.
indeksnya ada 0, remainingnya 1, countnya 2. Ini isi dari $loop. Nah, ini bisa langsung tahu dia genap atau ganjil. Genap atau ganjil. Oh, udah. Apakah ini yang terakhir? Dia tahu. Apa ini yang pertama? Dia tahu. Nah, kenapa dia cuma dari 1? Karena DD adalah apa itu DD di Laravel. Singkatan dari dumdie. Ketika dia sudah menampilkan datanya, mengeluarkan variabel yang telah diberikan, kemudian menghentikan eksekusi kode berikutnya. Nah, itu. Makanya iterasinya cuma 1. Kita kembali lagi ke codingan lagi. Kita hapus saja kalau codingan tidak jalan. Di sini kita hapus thread. Nah, ini berarti ini nomor, nama, email. Hapus. Kita save. Kita refresh. Nah, sudah muncul nomor 1 ada Rizky Veranda. Kedua ada Charles Daniel. Ada emailnya muncul semua. Ini kita baru saja selesai membuat read. Nah, selanjutnya salah. Dari CRUD kita sudah membuat create, lalu read. Nah, berarti sisanya update dan delete. Mari kita buat update dan delete. Nah, di sini kita tambahkan aja rendernya th aneh gampang gini. Nah, aksi. Nah, apa sih aksi itu? Gede. Kita buat button. Jangan button. Iya, button. Start. Oh, button. Tak, saya cek. Oke, saya kembali lagi. Ternyata bukan button. Button untuk delete. Nah, kita pakai array. Nah, lalu di sini kita routing aja. Root. Nah, edit. Ini kita isikan gelar pengguna. Suggestion saya kok tidak muncul, mencurigakan. Oke, kita coba aja. Edit data. Mencurigakan, tapi kita coba. Nah, press. Nah, tuh. Kita buat routingnya dulu ternyata. Ya udah, kita kembali lagi. Nah, di sini kita menerima parameter ID. Nanti akan dikirimkan ke pengguna controller di metode edit. Kita buat function edit. Nah, di sini kita menerima parameter ID. Lalu kita buat variabel baru. Kita masukkan datanya dari model pengguna. Cari yang ID-nya itu yang sesuai ID yang dikirim. Kok bisa sih model ini langsung menemukan ID yang dikirim? Karena di model pengguna kita udah spesifikasikan. Nih, primary key-nya default-nya adalah ID. Jadi dibuat atau tidak dibuat, dia sebagai primary key. Jadi kita bisa hapus saja. Itu default ada di dalam model ini.
Lalu karena kita udah dapat nih data dari model pengguna dengan ID yang sama, kita kembalikan ke pages edit data. Nah, itu berarti kita balik lagi. Gimana? Nah, untuk memastikan PHP artisan root list. Nah, di sini kita bisa lihat pengguna edit. Nah, ini berarti kita balik ke controller, ini pages pengguna edit. Kita buat foldernya, pages pengguna edit. Nah, kita bisa copy aja dari tambah jadi 2, tapi namanya nggak boleh sama. Kita edit. Oh, udah, namanya jadi edit. Nah, ini tinggal tambahin value. Nah, yang dikirim apa sih tadi? Kita kasihkan dulu. Nah, data. Kita ambil datanya. Ingat, edit. Nah, dollar data. Nama. Oh, udah deh. Biar tidak susah, kita copy. Nah, kita copy, ini ganti password, ganti email. Nah, udah nih. Jangan lupa ganti atasnya, edit pengguna. Oh iya, berarti indeksnya. Lihat pengguna. Oke, kita coba lagi. Sini kita refresh. Pengguna edit notified. Oh, yang benar. Nah, ini kita salah. Name. Nah, kan salah. Nah, pengguna edit. Tidak ada. Edit data. Sudah ada tombolnya. Nah, tuh. Sudah muncul. Kok alamat email ada ini? Kita cek aja. Pasti ada yang salah. Nah, lo hebat. Jangan lupa petiknya ditutup. Nah, oh udah deh, kita lihat lagi. Refresh. Nah, jadi deh. Kita coba. Back, balik. Bisa. Kita coba aja edit. Tapi belum. Karena kita belum buat update. Nah, sini kita tambahkan root get salah update. Nah, ngapain kita parameter orang kita kirim lewat pos. Ini kita pakai pos. Ngapain pakai? Bentar. Mana dia punya root? Ya, kita post. Nah, kita kembali lagi. Ternyata kita perlu parameter. Emang hebat. Nah, sudah nih. Kita kembali lagi ke si edit. Ini. Ternyata ini kita ganti. Nggak bisa langsung begini. Bisa sih bisa, cuma nantinya ribet.
rapikan sedikit. Sudah jadi ya. Mari kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan sudah nih. Kita buat di sininya. Function update. Update kan? Ya update lah. Iya update. Nah, di sini kita ambil data yang dikirimkan melalui pos dan juga parameter ID-nya. Nah, ini kita masukkan semua data request ke dalam data. Lalu kita cari model penggunanya dengan ID yang sudah dikirimkan. Kita buat ke dalam satu variabel baru namanya pengguna. Lalu kita update menggunakan data yang sudah dikirimkan. Lalu kita kembalikan lagi ke indeks lihat. Nah, kita coba. Selama tidak dicoba, tidak ada yang tahu. Kita refresh, edit. Coba dengan cara Daniel deh. Submit. Tak ada. Error. Hehehe. Hebat. Mari kita buka dokumentasi. Kenapa dia error? Grafiknya. Sebentar. Baik, kita kembali lagi. Ternyata sudah nemu salahnya di mana. Emang manusia tempatnya lupa. Ini kan diedit nih. Jangan kirim ke edit lagi. Emang lupa, dasar. Di-update dong. Hebat. Ini kan ngikuti ini. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata metode yang bagus itu put untuk sebuah update. Kalau metode put, kita kembali lagi. Ini. Kita apa metodenya? Put. Nah, begini. Emang dasar pelupa. Nah, pengguna controller. Nih, sama kayak tadi. Udah, kita kembali. Kita refresh aja. Coba deh. Gading. Nah, namanya kita gading. Nah, update bisa. Nah, coba lagi untuk memastikan. Alivian. Bisa. Update. Balikan lagi ya. Bisa update. Update selesai. Emang cuman nama doang yang bisa diupdate? Tidak. Alamat emailnya juga bisa. Kita ganti jadi Daniel. Daniel.com. Bisa. Update. Nah, selanjutnya ketika update sudah selesai, delete. Hal terpenting dalam sebuah website. Nah, kita tambahkan post root hapus kita rapikan. Nih, metode kita ganti delete. Jangan lupa submit. Nah, sudah dia ada buttonnya. Coba refresh. Error karena kita belum buat rootnya. Hebat. Lupa aku sering-sering. Root delete. Nah, sini delete pengguna hapus, bener nggak? Harusnya bener. Pengguna hapus. Nah, kita buat metode hapus. Namanya pengguna.hapus. Sini kita tambahin function hapus.
Oh, udah deh, di sini kita cari dulu model penggunanya dengan ID yang sama. Masuk dalam variabelnya kita tinggal panggil delete. Selesai deh, terhapus. Kita coba. Kita tidak tahu jika tidak dicoba. Kita hapus. Nah, hilang. Nah, ini kan bingung ya nambahinnya. Kita buat tombolnya. btn salah. btn strip primary. Enter. Salah. btn. Nah, tambah data. Nah, kan hebat. Salah lagi. A dong. Red. Pengguna dot tambah. Ini kita juga tambahin sini. Nah, tapi jangan primary. Kalau kuning itu warning. Nah, fail refresh. Hebat. Error. Programmer tanpa error. Ada yang aneh. Nah, selesai deh. Kita coba refresh lagi. Jadi, kita bisa tambah data. Kita bisa balik lagi. Kita bisa edit. Tombolnya udah bagus semua. Coba tambah data ya. Nah, isi kata gmail.com. Nah, ketambah. Sudah nambah? Bisa. Bisa diedit? Bisa. Jessica. Bisa diedit? Bisa. Bisa dihapus? Bisa. Kita tambahin lagi aja. gmail.com. Udah. Kita hapus? Bisa. Bisa dihapus? Bisa. Bisa dihapus? Bisa. Nah, hilang semua. Oke. Share udah. Materinya selesai. Semoga kita semua mengerti dan dapat mengerjakan responsnya dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Dadah.